pemberian nutrisi pada padi saya, dan tentunya agar padinya berbobot ya teman. Obat apa yang saya gunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pusat Tani, pusatnya para petani. Salam petani muda. Oke sahabat tani, kali ini saya berada di lahan sawah ya teman-teman. Saya akan melakukan penyepraian untuk pemberian nutrisi pada padi saya ya teman-teman. Sekitar usia 75 HST saya akan melakukan penyepraian pemberian nutrisi dan menjaga daun bendera ya teman, agar pengisiannya itu sempurna. Obat apa yang saya gunakan? Ikuti terus video saya sampai selesai ya teman. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, check it out. Oke sahabat tani, kali ini saya akan melakukan penyepraian ya teman, pemberian nutrisi pada padi saya, dan tentunya agar padinya berbobot ya teman. Obat apa yang saya gunakan? Yang pertama ini ya teman, fungisida nativo. Fungisida nativo ini yaitu fungisida sistemik yang bersifat protektif, preventif, kuratif, dan eradikatif, berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air, berwarna putih untuk mengendalikan penyakit pada tanaman anggrek, apel, bawang merah, cabai, padi, dan lain-lain ya teman. Ini ada fungisida nativo. Untuk dosisnya saya biasanya 50 gram ini biasanya saya jadikan 4 tangki ya teman. Jadi nativo 50 gram ini saya jadikan 4 tangki. Apabila kalian menggunakan yang nativo kecil yang 12,5 gram, itu dijadikan 1 tangki, satu sasetnya yang 12,5 gram. Sedangkan untuk 50 gram ini dijadikan 4 tangki ya teman. Bahan aktif dari nativo ini trifloxystrobin 25% dan tebuconazol 50%. Bahan aktif dari nativo ya teman. Untuk pengaplikasiannya saya biasanya 2 kali ya teman, saat padi bunting dan setelah padi merunduk sekitar usia 75 HST. Jadi pengaplikasiannya 2 kali, yaitu saat padi bunting atau sekitar usia 50 HST dan sekitar usia 75 HST saat padi merunduk, saat pengisian bulir padi. Fungsi dari nativo ini yaitu untuk melindungi daun bendera ya teman, agar saat pengisian bulir nanti sempurna ya teman, mencegah atau melindungi untuk mengobati jamur atau blas. Terus yang kedua saya menggunakan pupuk daun, pupuk KNO3 putih ya teman. Pupuk KNO3 putih ini banyak keunggulan ya teman. Yang pertama yaitu nitrogen dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap tanaman. Yang kedua tidak mengandung klor sehingga tidak meracuni tanaman yang sensitif klor. Terus yang ketiga mengandung unsur kalium yang tinggi ya teman, sehingga mampu mencegah kerontokan bunga dan buah. Terus yang keempat meningkatkan hasil panen pada tanaman padi. Jadi kandungan dari KNO03 ini kaliumnya tinggi ya teman. Kandungan dari pupuk KNO3 putih ini yang pertama yaitu nitrogen. Nitrogennya 13% dan kaliumnya 45% ya teman. Jadi ini bagus untuk pembuahan agar padinya berbobot dan bernas ya teman.
Untuk penggunaan pupuk KNO3 putih ini biasanya aplikasikan sebanyak 2 kali ya teman. Saya biasanya saat padi bunting saya gunakan ini, biasanya saya campur dengan pupuk MKP ya teman. Jadi ini penyepraian pertama yaitu saat posisi padi bunting. Terus yang kedua yaitu saat posisi padi sudah merunduk sekitar usia 75 HST ya teman. Jadi gunakan 2 kali yaitu saat padi bunting dan saat padi merunduk yaitu sekitar 75 HST. Untuk dosisnya saya gunakan 5 sendok per tangki 16 liter ya teman. Dosisnya yaitu 5 sendok per tangki 16 liter saya. Terus yang ketiga biasanya saya menggunakan insektisida ya teman. Apabila ada serangan wereng saya spray. Saya biasanya menggunakan obat plenum apabila ada serangan wereng, itu insektisidanya ya teman. Oke, saya ulang ya teman-teman. Yang pertama saya menggunakan ini yaitu fungisida Nativo. Fungisida ini untuk melindungi daun bendera ya teman. Jadi saat pengisian bulir nanti bisa sempurna, yaitu fungsinya untuk melindungi daun bendera untuk mencegah blas atau jamur ya teman. Untuk dosisnya saya biasanya untuk 50 gram ini saya jadikan 4 tangki. Dan apabila kalian menggunakan yang sasetan kecil yang 12,5 gram itu dijadikan 1 tangki ya teman. Ini yang pertama yaitu fungisida Nativo. Terus yang kedua ya ini pupuk KNO3 putih, yaitu ini untuk buah ya teman, untuk pembuahan, untuk bulir padi agar padinya berbobot. Untuk dosisnya tadi saya biasanya menggunakan 5 sendok per tangki 16 liter. Terus yang ketiga apabila ada serangan wereng atau untuk mengantisipasi saya biasanya menggunakan obat plenum. Oke sahabat tani, itulah penjelasan dari saya ya teman-teman, nutrisi saat padi merunduk agar padinya berbobot dan terhindar dari serangan potong leher ya teman. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya teman, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.